Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu Patrick Hartono. Beliau adalah seorang komposer elektroakustik. Wah, kira-kira pekerjaannya beliau seperti apa ya? Dan kira-kira musiknya yang diciptakan oleh beliau seperti apa? Penasaran kan? Yuk langsung aja. Satu. Selamat sore Kak Patrick. Selamat sore. Apa kabar nih Kak? Baik, Wah, syukur ya Kak ya, sehat-sehat selalu ya. sehat. Oke, Puji thank you Tuhan banget sehat nih Kak. sampai hari ini. Udah mau jadi narsum di IMU nih, sore-sore Ya, gini. sayang, terima kasih. Nih di sela kesibukannya Kak Patrick masih mau jadi narsum di IMU nih. Aduh. Iya, saya malah senang justru. Apalagi dari Indonesia kan jarang-jarang. Kak, nih soalnya gue merhatiin profile lu nih, rada antik ya. Kayaknya di Indonesia nih belum pernah denger soalnya. Pengen Mm-mm, ngobrol-ngobrol nih tentang profesi lu nih di jurusan mm-mm, elektroakustik ini nih. Ini yang mm-mm. ngebuat lu mutusin buat ngambil kuliah jurusan elektroakustik ini apa sih? Karena kan jurusan ini masih langka gitu loh, bukan cuma di Iya, Indonesia doang, bahkan di ya, dunia ya, kayaknya ya. ya, Terus keputusan lu ini eh, didukung nggak sama keluarga atau sempat ditentang gitu? ya. eh, Awal mulanya tuh sebenarnya kan saya kuliah di UPH ya. Saya kuliah di UPH. Nah, waktu zaman saya di UPH, yang ngajar tuh Pak Otto Sidarta. Nah, Ah, basically Pak Otto Sidarta juga dulu belajar musik elektronik di Belanda. Nah, dan waktu kita belajar di UPH dia sangat menekankan sekali sih untuk tahu mengenai musik elektronik pada saat itu. Cuma pada awalnya saya tuh antipati sekali basically sama musik elektronik. Saya nggak suka karena saya mau jadi komposer orkestra itu ceritanya. Saya ingat sekali itu. Nah, cuman saya nggak tahu berbagai macam hal terjadi sampai pada waktu itu saya datang ke acara yang diorganize sama Mas Michael Asmoro, ke komposer dari Indonesia, based di Yogyakarta. Ada acara dulu namanya Yogyakarta Contemporary Music Festival ya. ah, Terus hari itu tema festivalnya adalah Noise to Silent. Dan ah, hari itu Otto Siddharta diminta untuk buat karya dedicated untuk festival itu, Noise to Silent. Saya ingat sekali waktu itu saya duduk, dan waktu itu saya belum kenal siapa-siapa, saya cuma datang aja dan datang pada saat hari itu. Saya nggak nyapa siapa-siapa. Saya ingat sekali itu waktu musiknya di play, musiknya Pak Otto di play, itu saya dengar bunyi dari belakang saya, itu ke depan. Saya ingat sekali itu. Nah, dari waktu saya dengar itu bunyi, dari hari itu sampai detik ini, saya jatuh cinta sekali sama bunyi. Basically, ah. itu something amazing yang saya nggak bisa kasih tahu. Nah, setelah itu karena saya sudah mau di drop out hari itu, saya datang ke Foto Siddhartha. Saya bilang, oke Pak, saya mengaku salah, saya nggak pernah masuk kelas segala macam. Tapi saya mau belajar, saya nggak mau belajar lagi musik teori, saya nggak mau belajar harmoni, saya nggak mau belajar apa-apa, saya nggak mau belajar orkestrasi. Saya mau belajar musik elektronik sama Bapak, private. Terus Foto Siddhartha ini agak unik. Uh, ya ngetes-ngetes gitu, dia bilang, datang ke tempat saya, tapi dia nggak ngajarin saya musik sama sekali waktu itu. Kita malah ngobrol apa segala macam. Terus dia bilang, oke fine, kalau kau mau belajar musik elektronik ada dua persyaratan. Dia bilang, persyaratan pertama kau harus punya mikrofon, yang kedua kau harus punya komputer. Nah, pada saat itu jujur orang tua saya kerjanya bagus, dan orang tua saya tuh basically tipikal orang tua yang akan spending uang berapapun untuk anaknya kuliah. Jadi dari Ah. kecil tuh saya nggak pernah dibeliin game, nah, nggak. Tapi kalau saya minta komputer, minta apa-apa tuh lancar. Saya bilang lah saya butuh komputer bagus, saya butuh mikrofon. Dan mikrofon saya tuh dipesan langsung dari Eropa waktu itu. Dan sorry, yang harus tiga komputer, mikrofon, sama field recorder. Nah, zaman 2005, handy field recorder itu hanya orang terhitung tuh yang punya handy field recorder yang digital. Yes. Saya beli mahal sekali itu. Terus saya beli, terus dia nggak ngajarin juga, dia cuma bilang coba aja eksperimen rekam kiri kanan. Saya udah kayak orang gila loh di Karawaci itu. Bahkan sampai kalau di taman
Elok ya kalau nggak salah ya namanya di Karawaci itu ya. Hmm. Hmm. Itu kan ada tempat makan tuh malam-malam tuh yang sekarang tuh kalau nggak salah kali itu warna kuning gitu. Restonya tuh Om siapa namanya. Itu pelayannya masih ingat saya tuh karena dulu tiap malam saya selalu pinjem botol terus saya taruh di pojok jalan saya rekam-rekam. Nah singkat cerita, kemudian saya jadi sangat fokus sekali belajar ini dan tahu bikin musik apa ketika saya tanya sama Pak Siddhartha. Waktu itu sore-sore hujan, saya ingat sekali sore-sore hujan, saya di studionya berdua, terus saya sudah bingung nih Pak, saya gimana nih cara bikin musik Pak? Saya nggak tahu cara bikin musik, ini udah belajar rekam juga tapi nggak tahu cara bikin musik. Terus salah satu hal yang paling amazing itu terjadi, dia panggil saya gitu, terus dia punya Mac, hari itu Mac yang zaman dulu tuh yang hard disknya tuh masih harus crack, nyalain, wah mesin Mac yang zaman dulu sekali. Terus dia panggil saya duduk di sampingnya, terus dia buka file. Nah, dia buka file, terus dia bilang, begini nih cara saya bikin musik. Ditunjukin semua, ini begini, ini begini. Hal ini, mungkin kalau buat orang yang nggak ngerti itu, nggak terlalu tangkap konteksnya, tapi hal itu tuh, basically dia tunjukin saya semua tuh. Ini caranya nih, begini, begini. Saya pribadi bahkan, itu belum sampai di level mau tunjukin ke orang, ini jerawan saya tuh gini loh. Saya mau tunjukin codingnya, tapi saya masih belum mau tunjukin ini saya punya ini loh rahasia saya itu, saya belum sampai di level itu. Nah selesai itu saya kabur lagi dari Foto Siddhartha, saya pergi melanglang buana entah ke mana. Nah cuma yang unik dari Foto Siddhartha, karena kemarin saya harus tulis namanya di dalam literatur review, dia menolak dibilang electroacoustic composer. Oh. Ya, dia pribadi menolak dibilang electroacoustic composer, meskipun menurut saya orang mungkin terlalu arogan, cuma mungkin orang kedua setelah jadi dia pertama, saya kedua, mungkin orang pertama yang punya knowledge lebih dalam, profound knowledge elektronik musik mungkin dia sebelum saya. Nah, cuman dia menolak dibilang elektronik musik komposer. Alasannya adalah karena dia juga bilang saya kompos banyak karya akustik. Dia punya karya orkestra, dia punya karya apa? Nah, saya nggak ada. Saya kebanyakan karyanya itu elektronik. Kira-kira Pure kayak gitu. elektroakustik semua ya. Ya, nah ditentang sebenarnya karena saya dulu dari SMM, pertentangan itu tuh, dan yang lucu sekali itu saya dari SD kelas 6 dan saya baru ngomong ini di grup WhatsApp saya, di grup SD WhatsApp saya bilang karena ada teman saya, sayangnya guru saya itu udah meninggal, jadi saya cuma ngomong sama anaknya, anak itu sekelas sama saya bilang dulu papamu itu dulu yang bilang sama saya, kalau kamu mau sekolah musik, nanti lulus SMP itu masuk SMM di Jogja. Nah, dari SD kelas 6 itu saya sudah bilang, saya kalau lulus SMP saya mau masuk SMM. Nah, ya dari SMP saya masuk itu, saya sudah bilang sama orang tua saya lulus, saya nggak mau masuk SMA, saya mau masuk SMM. Cuman untungnya, kebetulannya, ternyata, saya juga nggak tahu sebenarnya justru, ternyata oma saya, dari mama saya, itu kepala sekolah SMK, wakil kepala sekolah SMKI di Makassar dulu. Nah, SMKI itu basically sekolah menengah seninya untuk seni musik tradisi. Nah, jadi oma saya sudah punya kenalan juga di SMM. Saya dikenalkan lah, saya masuk SMM. Kayak gitu kira-kira. Jadi begitu saya bilang saya mau sekolah musik UPH tuh nggak terlalu masalah. Cuma yang sempat masalah itu adalah mau ke Belanda. Itu yang masalah besar. Cuman saya nekat, saya jual mobil. Wow. Ya, saya berangkat ke Belanda. Wow. Tapi lagi sewaktu Kak Patrick mutusin mau kuliah nih ke Belanda juga nih, sempat ada self doubt nggak sih? Karena kan biasanya, karena kan biasanya kalau di Indonesia kan masih ada nih stigma-stigma yang seperti musisi mau makan apa gitu kan, sering kali ditanya sama orang tua, sama keluarga terdekat gitu. Apalagi nih yang jurusan yang Kak Patrick ambil nih bener-bener langka banget lagi. Saya nggak pernah pikir itu sedetik pun sampai detik ini. Sampai detik ini tuh saya nggak pernah pikir. Bahkan waktu sedikit mungkin supaya teman-teman tahu ya, saya dulu di drop out di Institut of Sonologi.
Saya bangga Oh, sekali dulu masuk di sana. Saya di drop out. Salah satu hal yang membuat saya di drop out itu adalah shock culture. Saya oh, karena gini, saya SMA itu SMA negeri di kampung, kan SMM itu, dan itu dulu waktu zaman saya SMM itu kampung sekali. SMM itu jam hmm. 5 sore tuh hanya saya dan sapi dan sawah, sudah tak ada apa-apa di sana. Dan waktu saya di UPH, eh, saya kebanyakan sendiri gitu loh eksperimen, jadi saya kurang terlalu gaul. Jadi waktu saya pindah ke Belanda, saya kena shock culture yang sangat luar biasa. Basically shock culture yang sangat luar biasa itu adalah saya selalu takut untuk bicara dan develop something, di mana Oh, itu is not the way if you want to study abroad. You hmm, should start your initiation. You should initiate something. Jadi saya sekali itu. Jadi saya kena drop out hari itu. hmm, Padahal dan juga saya di drop out itu jujur karena zaman saya, dan mereka udah rubah kurikulumnya. Zaman saya waktu saya di Belanda, ini juga mungkin akan menjawab pertanyaan berikutnya. Zaman saya di sonologi itu, kamu harus dalam 1 minggu belajar 3 bahasa. Wait, Super Collider, Lisp, Maximus P, ya, 3 bahasa programming, wow. matematika, dan signal processing. Ini setara dengan anak elektro. Itu, dan saya tuh SMA-nya dari SMA musik. Ngerti nggak? Hmm, hmm, Itu itu gila. Itu saya ingat sekali ya. Saya ingat sekali nih, ini beneran ini. Saya tuh mulai gereja tuh di Belanda gara-gara hari pertama saya masuk di kelas di kampus itu, pelajarannya itu bukan musik. Itu saya nelpon orang tua saya bilang ini saya salah jurusan nih, saya mau pulang. Saya ingat sekali hmm. itu karena waktu itu tuh ya, kelasnya itu saya ingat banget, itu kelasnya yang ngajar namanya Peter Pabun, profesor, dan dia adalah profesor di Signal and System. Itu saya Oke. ingat sekali. Kelas saya pertama di itu adalah frekuensi sama dengan 1 dibagi waktu, kalau saya nggak salah. Iya, saya lupa, cuma itu saya ingat sekali. Kayak gitu kira-kira. Udah kayak belajar fisika aja. Ya, terus saya di drop out, saya pulang 2000 eh, 2012 saya pulang. Sorry, 2011 saya di drop out. 2011 akhir ya berarti ya, autumn. 2012 saya di Indonesia, tapi saya pulang pergi Singapura sama beberapa tempat. Saya ambil artis residensi, terus saya tiba-tiba bilang nggak bisa nih, saya harus balik. Oh, Sebenarnya yang buat saya juga harus balik itu ada satu turning point sekali. Jadi waktu saya pulang Indonesia, saya jual semua alat saya basically. Saya jual oh, semua, saya berhenti. oke. Terus saya putuskan kerja sebagai diving instructor. Dan saya full time diving instructor hari itu. Dan juga kalau ada kerjaan foto, saya foto underwater. Oke. Oh, Dan teman diving saya itu sangat keren sekali, sangat support sekali hari itu. Mereka dengar saya cerita segala macam. Nah, lucunya, kira-kira di akhir tahun 2012, si Michael Asmoro yang di Jogja itu hmm, kirimin saya link. Dia kirimin saya link, dia bilang, ini ada festival di Taiwan, elektronik musik. Saya cobalah bikin karya dengan komputer saya yang ala kadarnya hari itu. Yang ala kadarnya hari itu. Saya kirim, ternyata karya saya masuk. oh, Waktu karya saya masuk, saya udah mulai ragu nih, wah ini karya masuk nih, saya maju apa enggak nih. Terus saya lihat, ternyata itu bukan festival, Jill. Itu ternyata jadi apa? conference, Oh, academic conference. Terus saya mulai yang kayak, wah keren nih kayaknya academic conference. Saya ngomong lah sama orang tua saya, waktu itu orang tua saya masih kerja, jadi dia punya Garuda Miles yang masih free, kalau nggak dipakai hangus gitu kan. Saya bilang, hmm, udahlah saya pakai lah nih Milesnya. Berangkatlah saya ke Taiwan. Waktu saya ke Taiwan, ternyata benar, itu bukan festival, itu conference di National Chiao Tung University, Taiwan. Saya ingat hmm, sekali itu. Uh, dan di situ saya baru
tahu, dan itu saya baru sadar, dan itu saya terbuka sampai detik ini bahwa elektronik musik itu, kalau yang betul-betul kamu mau berkarir di sini secara profesional, kebanyakan ya, tidak semua, kebanyakan yang hidup dan terus berkarya itu adalah profesor. Oke. Karena waktu itu yang datang basically semua profesor satu dunia di sana waktu itu. Nah, dan di situ juga saya ketemu yang namanya Per Magnus, dan dia baik sekali sama saya, terutama dalam karir saya, dan dia orang yang pertama kali mengenalkan saya mengenai apa itu three-dimensional sound. Saya belajar pertama kali dari dia, kayak gitu kira-kira. Terusnya akhirnya saya teruskan kembali lagi ke Belanda. Jadi itu yang conference di Taiwan jadi turning point lu ya Kak ya? Buat Ya, dan balik sampai lagi. detik ini saya conference terus hari ini. Minggu depan itu ada Australian Computer Music Conference ya. Sebelumnya Nice. 2 minggu lalu yang Jill mungkin lihat saya online sampai subuh tuh International Computer Music Conference. Terus sebelumnya itu Birmingham Birmingham Festival. Terus Oktober nanti Seoul Computer Music Conference. Wow, luar biasa sibuknya kakak ini satu. Iya. Tapi masih nyempetin lagi di sini. Terima kasih banget loh. Jadi sebenarnya nih Kak Patrick, jurusan elektroakustik ini tuh belajar tentang apa gitu loh. Maksudnya genre Oh ya, musik menarik nih. apa gitu loh. Musik elektroakustik ini. Berada di bawah departemen apa juga sebenarnya? Basically musik elektroakustik tuh berada di bawah departemen musik, itu pertama kan. Karena di dalam elektro tuh juga ada jurusan elektroakustik, serius, ada juga jurusan elektroakustik. Ada juga engineer elektroakustik. Mereka tuh kebanyakan adalah orang-orang akustik yang menghitung akustik ruangan dan pasang speaker. Mereka juga bisa klaim mereka sebagai elektroakustik engineer. Cuman elektroakustik dalam konteks musik, basically itu umumnya berada di bawah komposisi. Nah, belajarnya apa? Itu tuh tergantung daripada tadi saya bilang majornya dan dari institusinya. Oke. Ini menarik nih karena ini masih bidang yang tadi kalau saya hitung itu kurang lebih sekitar 70 tahunan. Jadi setiap institusi itu develop mereka punya kurikulum. Nah, major maksud saya itu begini. Pada perkembangannya, by the end kan nggak semua orang tuh punya technical knowledge yang bisa tinggi gitu kan. Saya juga enggak loh, saya juga enggak. Masih banyak yang lebih gila daripada saya, teman-teman saya terutama. Mereka buat dua jurusan tuh, jurusan komposisinya atau jurusan teknikalnya. Oke. Nah, si sonologi tadi ini, Jill, yang saya masuk pertama kali itu bukan komposisi. ini elektronik musik core-nya nih yang dipelajari itu teknisnya. Oke. Dan juga estetik dan filosofinya, tapi dia nggak ngomongin komposisinya. Nah, kalau komposisinya itu yang kemudian waktu saya pulang kedua kali ke Belanda, akhirnya saya ambil komposisinya di Rotterdam Conservatory di Codarts, terus saya masuk lagi ke sonologi, tapi sebagai minornya. Gitu. Nah, di komposisinya itu basically kalau orang yang jadi gini dulu biar nggak bingung lagi ya. Kalau orang ambil komposisi tok ya, dia masuk misalkan ke Jerman atau mana gitu ya. Dan supaya tidak bingung lagi, saya tidak tahu tempat lain yang sampai detik ini tuh masih ngajarin komposisi klasik. Saya nggak tahu. Karena kebanyakan hitungan saya, kebanyakan kalau orang masuk komposisi, kebanyakan sudah ngajarin itu komposisi kontemporer. Nah, yang mereka pelajari itu kebanyakan adalah orkestrasi, harmoni, musik teori, you name it, analisis, dan lain segala macamnya, kan? Orang yang masuk komposisi musik elektronik juga pelajari hal yang sama. Histori, analisa, dan lain segala macamnya. Tapi mengenai musik elektronik. Kayak gitu kira-kira. Jadi, kalau misalkan kita analisa karyanya orang yang instrumen, di elektronik kita analisa karyanya orang yang elektronik.
Nah, Oh. cuma yang membuat jadi rumit sekali itu adalah karena beberapa karya di musik elektronik ini juga ada akustiknya, Ah, ada instrumennya. Nah, di situ akhirnya orang yang belajar musik elektronik, komposisi, somehow dituntut untuk bisa dual nih, oke. gitu, bisa dual. Nah, saya pribadi, kenapa ambil minornya sisonologi, karena saya masih mau punya eh, apa ya kemampuan skill untuk buat semua sendiri basically itu cuma pilihan saya. Nah, makanya saya belajar sonologi. Nah, yang kedua itu adalah orang yang betul-betul belajar si komputer musik, yang betul belajar komputer musik. Nah, orang-orang yang belajar ini basically itu mereka full belajar teknisnya. Ah, Kebanyakan kalau mereka selesai, mereka tuh either jadi technical assistant, karena kerjaan ini tuh ada loh dan hidup basically kalau di luar. Mereka jadi technical assistantnya composer atau production. hmm. Mereka kerja sama software company. Salah satu teman saya, teman sekelas Andreas, dia sekarang developer di Resolum. Mungkin Ah, pernah dengar Resolum itu adalah software untuk VJ paling keren saat ini. Dia kerja di sana sekarang. oke. Terus Jonas Gruska, dia terkenal sekali sekarang karena dia independent label dan independent DIY maker, musician juga. Dia terkenal sekali sekarang karena dia buat geophone. Jadi geophone itu adalah alat untuk mendeteksi seismic movement, kalau saya nggak salah Oke. bahasanya, gelombang seismik. Tapi dia pakai itu untuk jadi mikrofon, unik sekali. Ah, Terus juga dia terkenal sekali karena dia buat elektromagnetic detektor mikrofon. Dia terkenal wow. sekali ngejual itu. Ya. Dan dulu yang teman saya di sonologi, ya, Hmm. seangkatan tuh daftar 7. Hah? Cuma 7. Ya, mereka kita sangat eksklusif sekali karena begini, ongkos pakai instrumen, bukan instrumen, ongkos listrik pakai studio kita tuh mahal. Listrik itu mahal juga, dan waste of money kadang-kadang mereka bilang. Ya nggak tahu juga sih benar nggak, cuman mungkin bercandaan. Cuman kita daftar 7, lulus itu Markus Novski, Andreas, Baiba, Xavier, lulus 4. Oh, Yang lain drop out nih, including saya. Oke, okay? oke. Yang masih buat Marko Sunovski kembali masuk sonologi jadi pegawai sekarang, jadi teknisi di kampus. Beruntung dia jadi pegawai di konservatori. Baiba jadi istrinya Andreas. Andreas kerja di Resolum. Yang musik itu si Jonas sambil buat instrumen tadi. Terus saya yang kembali masuk lagi untuk minor. Oke. Saya tok yang bikin musik dari angkatan saya. Oke. Begitu. Wow, Ya. wow, wow. Ini menarik banget ya. Angkatan saya pas di Rotterdam Hmm. 2013 ya. Let's say yang lulus sama-sama ya, 13. Ya, masih bikin musik tapi nggak terlalu aktif. Yang paling aktif tinggal saya. Hmm. Ya, Ini kalau Kak Patrick sendiri juga, kalau nggak salah kan lagi ngelanjut lagi kan studi program ya, saya S3 lagi ya? PhD sekarang di sini, interaktif komposisi. Wow, wow. Yang tadi ya drop out, masuk lagi, drop out lagi, sampai akhirnya. Ya, ya. Karena waktu saya pulang ke Belanda yang kedua kalinya, itu saya nggak tahu kenapa saya kayak dapat gitu. Oh, ini tuh. Jadi tiba-tiba semua uh, bukan jadi gampang ya, enggak, tapi dapat aja logiknya. Saya udah tahu, oh ini begini, berarti kalau ada masalah begini solusinya begini, kalau ada masalah begini solusinya begini. Jadi lebih cepat. Hmm. Hmm, oke. Kak Patrick, sharing dong sama teman-teman IMU di sini gitu sedikit gambaran seperti apa Oh sih ya, karyanya atau mau produknya dari lihat punya elektroakustik ini? saya dulu atau mau lihat punya orang yang Bebas, salah bebas, satu saya? bebas. Apa aja Oke, Kak kita Patrick? lihat dulu pertama karya dari orang yang saya
suka. Oke. Idola Uh, ceritanya. Salah satu idola saya. Namanya adalah Rob Hamilton. Dan seperti pada umumnya, orang-orang gini adalah orang-orang yang dulu belajarnya tuh kalau nggak di Stanford, kampus kayak gitulah. Kemudian sekarang dia profesor di Rensselaer, New York. Okay. Malam saya barusan habis ngobrol sama dia. Kita nggak usah lama-lama ya, excerpt aja karena ini panjang, tapi mudah-mudahan menarik. Bisa lihat nggak? Ya. Nah, ini saya terangkan dulu ya. Ini adalah virtual reality musical instrument. Yang di tengah itu adalah Rob Hamilton sendiri. Karya ini adalah karya live performance. Kalau saya nggak salah juga improvisasi. Tapi yang unik daripada karya ini, basically ini adalah karya di mana dia memainkan bukan digital juga ya. Kalau digital kan kita masih bisa lihat fisik. Misalnya kalau digital instrumen kan, ada digital biola, ada digital piano, gitu kan. Nah ini enggak. Ini adalah virtual reality kontrabas. Tapi dia juga nggak bilang kontrabas. Pokoknya virtual reality instrumen yang inspired daripada kontrabas. I see. Bisa. Oke, bisa ngerti ya. Saya play ya. Oke. Monggo. Tentu aja kalau misalkan teman-teman semua dengar, pasti pertanyaan yang sering saya sekali dapat itu adalah enjoy-nya di mana, menariknya di mana, ini kalau gue pribadi ya kayak ngebikin orang jadi kayak in trance stage gitu. Ya mungkin juga bisa gitu, tapi kalau kita bicara estetika, basically nggak akan pernah bisa selesai ya. Cuman yang menarik daripada karya ini, basically salah satu essence-nya itu adalah dia mencoba mengeksplorasi possibility musikal dari teknologi virtual reality. Salah satunya dengan menciptakan si virtual reality musical instrument ini. Nah, yang berikutnya yang saya mau tunjukin, ini salah satu eksperimen saya yang baru-baru. Saya kebetulan collaborate dengan Denmark-based company yang develop virtual reality system. Terus saya coba pakai sistemnya dia untuk buat let's say short excerpt. Saya play ya. Masih bisa lihat ini? Ke-sharing kan? Yes.
Ya, kurang lebih kayak begitu. Wow, Nah, tapi wow. ini adalah hanya salah satu contoh daripada musik elektroakustik Hmm. dalam bentuk, let's say mungkin ini lebih tepat dibilang interaktif audiovisual. Oh, Sorry, oke. sorry, Ya, nggak apa-apa, nggak sorry. apa-apa. Monggo, monggo. Tapi salah satu yang saya mau share terakhir itu adalah karya dari idola jantung hati saya. Istri saya pun Oke. juga harus menerima kenyataan ini. Dari Natasha Barrett. Ah, oke. Ini top. Natasha Barrett, dia komposer Inggris, sekarang Mhm, profesor di Norway. Sebenarnya itu sebelum saya ke Melbourne, saya itu mhm. juga sudah diterima di dia, diterima Wow. PhD sama dia. Itu saya Ah, sudah di atas awan senangnya. Cuman ada masalah administrasi yang membuat semua jadi batal dan hmm, kemudian Melbourne memberikan tawaran lebih duluan. Jadi mungkin memang oke. jalannya duluan. Cuman saya masih keep in touch terus nih sama Natasha. Natasha. Nice. Ini aneh sekali gitu loh. Orang kalau denger romantic music kan terbawa kemana-mana. Saya Ya. kalau dengar musiknya yang kayak begini tuh yang kayak nggak tahu lah, eh, saya agak aneh memang. Saya play ya. oke. Oh, it's warmer on here. Hello there, I'm Dennis, at last. Just a little bit. Nggak ngerti ya. Enggak, ini Keren menarik sekali buat sih bunyinya. buat gue, apa, bermunculan beberapa pertanyaan di kepala gue sekarang. Tadi kan yang karya pertama kan Kak Patrick sempat mention dia menyerupai apa instrumen kontrabas gitu kan. Nah, karya Ya, Kak Patrick sendiri inspired sama instrumen apa gitu. nah Terus saya agak kedua, menarik ini sebenarnya. Ya, musik kayak gimana terus? begini bisa dikategorin kayak avant-garde nggak sih? Nah, ini sih ada yang nanya sama saya kemarin di Instagram nih. Jadi begini, yang pertama dulu ya, instrumen saya berarti kan. Yes. eh jadi PhD saya juga fokus di virtual reality teknologi. Cuman saya karena riset, jadi saya harus coba berpikir di luar daripada orang-orang yang pernah buat, gitu ya. Jadi dari analisa saya, dari observasi saya berhipotesa bahwa selama ini penggunaan virtual reality teknologi itu hanya fokus pada dua dalam konteks musik. Satu, pembuatan virtual reality musical instrument. Kedua, itu adalah untuk replace atau untuk display, untuk sekedar display konten visual dan konten audio. Yang saya lakukan itu berbeda. Yang saya lakukan itu adalah saya mencoba untuk membuat sistem musik interaktif menggunakan virtual reality, namun gimana ya bahasanya? Nah, virtual reality
dengan mengadaptasi mekanikal daripada wayang. Kalau misalnya kita lihat wayang, wayang itu selalu punya skeleton, ya enggak? Yes. Ya kan, ada skeleton. Nah, basically waktu Dalang megang wayang, saya harus ke Jogja nih, makanya saya harus ke Jogja. Jadi risetnya belum selesai. Cuma kurang lebih seperti begini. Waktu Dalang megang wayang, basically kan dia punya cara megang gitu. Saya juga nggak tahu tuh gimana dia megangnya, begini kah atau begini kah, itu saya juga nggak tahu. Saya harus lihat karena nggak ada Dalang di sini. Nah, yang saya mau lakukan itu adalah, ini kan 2 dimensi waktu dia bergerak, basically aksisnya ya, karena tidak ada depth-nya. Nah, yang saya mau lakukan itu adalah saya mau buat sistem atau mungkin ya sistem mungkin lebih tepatnya untuk mentransfer si 2 dimensional mechanical daripada wayang ini ke dalam domain 3 dimensi di dalam virtual reality, sehingga yang namanya 6 degree of freedom, kalau saya nggak salah itu terminologinya, bisa tercapai. Nah, kemudian yang menarik itu, yang kebanyakan orang tanyakan ke saya dan juga pertanyaan di riset saya adalah bagaimana cara perform yang tepat, karena basically cuma kau yang bisa lihat di sini. Kan cuma saya yang bisa lihat, kan kontennya yang lain nggak bisa lihat. Banyak strategi yang sudah saya propose dan eksperimen sebenarnya, tapi ide pertamanya itu yang harus digarisbawahi adalah yang juga akan mungkin jawab pertanyaan berikutnya. Waktu si Rob Hamilton, sebenarnya bukan Rob Hamilton ya, ada Ricardo Klimen. Saya juga dulu keterima PhD sama dia, sudah turun suratnya, Tuhan pun. Cuman dananya nggak ada, karena waktu itu Brexit, jadi mereka mengurangi dana untuk non-European. Sedih sekali saya. Ada untuk game yang interaktif game kayak itu ada Rob Hamilton, Ricardo Klimen. Saya pertama kali ketemu Ricardo Klimen 2014. Orang pertama yang saya lihat perform di konser, speakernya banyak sekali, itu pakai game dan main game. Itu dia, Ricardo Klimen. Kemudian teman saya, Marco Ciciliani, dan si Rob Hamilton yang saya tahu terakhir. Tapi yang start duluan tuh basically Rob Hamilton, Ricardo. Mereka ini start tahun yang sama kira-kira. Nah, waktu mereka buat karya kayak begini, mereka tuh nggak ngomong konteks sekarang. Kita nih nggak ngomong konteks sekarang, kita ngomong tuh konteks berikutnya. Kedengarannya itu agak sedikit naif dan agak sedikit superficial, saya nggak tahu. Cuman kedengarannya agak sedikit, wah kita buat musik untuk masa depan. Tapi ya, memang begitu ceritanya. Jadi, basically saya buat musik itu ketika suatu saat nanti kita semua bisa akses virtual reality. Begitu ceritanya. Tapi karena belum bisa, harus ada strateginya. Salah satu strateginya itu adalah display visual saya yang jadi basically kalau kita pakai VR, kepala kita ini bergerak kan. Nah, kepala kita bergerak ini data dari tracking kepala kita itu basically controlling virtual kameranya. Jadi kalau di game itu virtual kamera yang membuat kita bisa melihat kiri kanan atas bawah. Nah, si data dari virtual kameranya ini akan saya project ke screen kayak tadi Rob Hamilton itu. Terus tangan saya akan buat kamera lagi yang untuk project ke dari segi ada 2 screen supaya penonton bisa lihat. Terus soundnya saya akan implementasikan ambisonic. Tuh agak rumit kalau diskusikan, cuman simpelnya itu adalah 3D sound. Zaman sekarang tuh lagi naik daun karena Apple barusan bilang, oke, kita punya headphone baru, jadi kalian semua bisa dengar musik Dolby, which is tidak 100% benar juga. Karena teman saya kebetulan lagi riset di Dolby di Sydney itu, dan dia cerita, well, Patrick, it's still on trial and it's commercial product, so it's not really 100% 3D sound in term of fully binaural experience, karena masih ada beberapa teknologi saya nggak tahu juga. Nah, kemudian ini sebenarnya relevan dengan pertanyaan yang kedua si avant-garde. Avant-garde ini kebanyakan orang berpikir tuh ada periode dan tahunnya gitu loh, tapi enggak sebenarnya. Kalau saya nggak salah,
karena saya barusan balas ini kemarin tuh ada Instagram, tahu nggak ada account Instagram lucu, dia selalu post mengenai musik-musik yang orangnya mainnya false, bukan false ini adalah terminologi yang termah nggak suka sekali sebenarnya, dan beberapa orang karena basic itu nggak ada yang false, yang ada tuh hanya sedikit out of tune, tapi tidak ada yang false. Beda Karena frekuensi. kalau false bagaimana musik saya begitu kan. Nah, jadi dia suka posting gitu-gitu dan saya juga komen-komen. Cuman kemarin tuh uniknya dia post video orang lagi masak gitu. Dia masak, teman waktu dia masak bunyi-bunyi itu diamplifikasi. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada anti genre atau anti musik movement di Amerika startnya tahun 1952 kalau nggak salah. Nah, ada yang bilang apakah ini avant-garde gitu loh. Terus saya bilang, well, avant-garde basically itu startnya tuh tahun 1800-an, dimulai dari bukan dimulai, salah satu let's say dibilang start awalnya itu adalah karya realis apa gitu dari salah satu visual artist di France. Karena basically avant-garde tuh bahasa Prancis kan, yang kalau ditranslate literally ke Indonesia basically itu garda depan. Nah, tapi dalam konteks musik kita bilang ini musik avant-garde atau enggak, pengertian itu adalah seperti yang saya bilang tadi gitu loh. Musik-musik yang dimana eksistensinya atau ide daripada terciptanya musik itu bukan untuk sekarang, kayak gitu kira-kira. Oke. Ini menarik banget sih. Wow, itu karya-karya yang tadi Kak Patrick share screen tuh benar-benar something new for me gitu. Ya. Tapi ini sudah nggak new di bidang saya. Kita tuh sekarang lagi krisis kalau saya perhatikan, Jill. Saya juga bingung kira-kira ini. Karena basically gini ya, apa yang general public lihat, misalkan gitu ya, itu kan sudah let's say commercial product atau mainstream, hal yang mainstream gitu. Sedangkan yang saya lihat tiap hari itu enggak. Yang saya lihat tiap hari itu hal yang saya kasih contoh ya. Sekarang tuh yang lagi rame itu yang saya bilang mengenai 3D sound itu ya. Itu diciptakan tahun 80-an, diinvented tahun 80-an di Oxford, Ambisonic gitu. Baru sekarang kira-kira tuh bisa diimplementasikan secuil aja. Untuk komersial itu pun cuma secuil banget. Terus tahun 1942 waktu musik konkret mulai muncul oleh Pierre Schaeffer. Musik konkret itu musik yang dimana materi bunyi-bunyiannya itu berasalkan dari rekaman bunyi-bunyi konkret. Kalau dalam bahasa sekarang, anak-anak nih itu adalah Foley. Baru diimplementasikan di Foley baru berapa tahun gitu kan. Nah, yang saya lihat sekarang, yang bahkan kita sudah lihat sekarang, itu tuh cuma ada dua pengkerucutan di dalam perkembangan musik. Satu, artificial intelligence. Artificial intelligence ini banyak lagi dalam sana, ada machine learning, automation learning, banyak sekali deep learning, supervised, dan segala macamnya. Kemudian game. Game technology. Game technology ini one of the future actually. Mixed reality, virtual reality, augmented reality. Dan saya nggak tahu lagi mungkin apa berikutnya. Nah, tapi output daripada ini somehow, ini saya pribadi ya, saya belum, conference 2 minggu lalu tuh boleh dibilang adalah conference paling up to date di bidang saya. International Computer Music Conference itu sudah mulai dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Belum ada yang ini loh, belum ada yang tiba-tiba ngerti nggak muncul dari antah berantah. Inilah masa depan. Itu kita belum lihat. Makanya saya nggak tahu tuh, kalau kita mau terus kemudian saya mau dengan naif bilang, saya buat musik untuk masa depan, ini salah satu sensor. Ini alatnya udah lama sekali, cuman saya baru dapat kemarin. Ini di dalam sini tuh ada sekitar 97 ribuan mungkin sensor. Lihat nggak?
Ya, Ya. kayak iPad gitu, cuma dia sensor, pressure sensor. Ini basically bisa kasih Oke. 3D pressure data. Ini professional 3D scanner. Oke. Agak blur. Oke. Ya. Oke. Ini professional 3D scanner. Kita sudah pakai alat yang sangat advance sekali. Cuman ya gitu, begitu ada outcome-nya, somehow kita belum bisa lihat kayak masa depan tuh bagaimana gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Lumayan, tapi lumayan berat juga. Yeah. Nih, Kak Patrick, jadi kira-kira peluang kerja apa nih yang bisa Banyak didapat sebenarnya kalau peluang belajar kerjanya. elektroakustik kayak gini nih? Banyak sebenarnya peluang kerjanya. Mau tergantung apa Tapi dulu. mungkin di luar Yang kali ya, nggak di Indonesia nggak kali juga ya. sebenarnya. Ada Mau ya? yang tetap related dengan musik atau enggak. Contoh Ah, misalkan ada Steffi ya. Steffi kan baru pulang dari Austria. Terus oke. kemarin saya sudah sempat sharing informasi untuk PhD ke Sydney, dia dapat, tapi keburu tutup border dia nggak bisa datang. Oke. Jadi dia putuskan jadi developer Hmm. software untuk musik, juga bisa salah satunya. Sambil dia ngajar part time di UPH sih, tetap kalau mau ini harus ngajar salah satu karena tetap gaji per bulan. Itu salah satunya, jadi developer bisa, jadi technical assistant bisa, kerja di game company lagi banyak sekali jobnya berjubel-jubel. Kenapa? Terutama game. Kenapa? Karena begini, di game itu sound design dibagi dua. Creative sound designer dan technical sound designer. Technical sound designer ini adalah orang yang harus punya dua-dua skill supaya dia bisa ngomong sama developer. Karena si sound designer yang ini nih kebanyakan cuma tahu untuk volley, bikin sound kayak orang normal. Yang ini dia bisa ngomong sama si developer, karena kalau ngomong sama developer tuh ngomongnya udah beda lagi tuh, dunianya itu udah beda lagi. Nah, terus bisa banyak sekali, bisa jadi sebenarnya yang orang nggak tahu ya, karena di Indonesia itu kan orang mau jadi musik komposer tuh ini sekali ya, apa, aku mau jadi kayak John Williams kak, aku mau jadi kayak Hans Zimmer kak. Tapi ada satu hal yang mereka lupa ya, dan kebetulan teman saya sempat kuliah movie scoring di Royal College of Music di London. Salah satu hal, jadi dari dulu saya sudah bilang sama dia, kau tahu tidak, itu komposer-komposer Hollywood sana, semua sound yang sana tuh estetika dasarnya dan teknik itu dari elektronik musik yang zaman dulu sekali. Dan kalau seandainya orkestrasi itu best dari Stravinsky dan cuma orang-orang itu aja gitu. Nah, dan benar waktu dia tiba di London, salah satu hal yang paling sangat merubah paradigma dia, terutama estetika secara musik, adalah ketika di sana tuh mereka dapat pelajaran elektronik musik untuk anak orang movie scoring. Mereka dapat pelajaran elektronik akustik. Karena basically kayak orang-orang seperti Hans Zimmer, terutama dalam filmnya Interstellar, beberapa musiknya itu musik sintesis. And Jesus, if you want to create synthetic sound, you should know electronic music. Gitu loh. Kayak gitu, banyak sekali sebenarnya peluang. Cuma apabila Anda ingin betul-betul menjadi the true, nggak ada the true juga sih. Cuma maksudnya kalau memang betul-betul idealis sekali kayak saya, ya either nikah sama orang kaya, yang cinta kamu apa adanya, atau ya jadi profesor gitu. Oke. Noted. Aduh. Jadi nih Oh Kak ya, ada Patrick, satu hal yang saya mau cerita. apa Sebentar tuh? aja. Ya. Mau tahu nggak saya dapat ide S3 saya ini dari siapa? Dari mana? Jadi suatu hari saya liburan sama pacar saya ke Bali. Karena waktu itu kita long distance, saya masih master di London, di Goldsmith. Terus dia di Jakarta gitu kan, karena kita jarang tahu, jadi saya bilang oke lah, aku pulang summer kita jalan-jalan ke Bali. Dan itu disaster. Karena apa? Karena saya nggak pernah liburan basically. Karena kalau liburan tuh selalu harus ada laptop di samping hidup saya. Karena saya pasti akan coba ngecek kenapa coding saya nggak jalan, atau kenapa software ini apa, atau cek email atau bagaimana. Dan kacau balau lah, komunikasi juga kacau balau. Tapi mungkin dia tahu kalau kita berdua suka nonton, ya kan? Jadi pacar saya ini bilang, ya udah kita pergi nonton deh, nonton. Nah,
kita nonton tuh di Kuta kalau nggak salah, ada mall baru di Kuta. Saya lupa namanya apa. Film yang ada di sana itu judulnya Ready Player One. Oke. Nah, tahu filmnya kan? Kurang tahu. Nah, saya lihat reviewnya dan dia ini dan mantan saya ini yang kalau lihat film tuh harus lihat IMDb. Jadi, oh ini reviewnya bagus nih, 7 poin sekian ke atas. Bilang, oke, nontonlah saya. Ternyata itu film keren sekali. Selama itu film, dari awal dia mulai sampai akhir, itu kayak disertasi S3 saya itu semua muncul di dalam film itu. Serius, itu yang kayak dunia akan masuk ke dalam masa utopia, kacau, manusia, humanity will seek for another reality, jadi semua orang hidup di dalam virtual reality, dan segala macam. Dan maksudnya kan, sebelum saya nonton film itu, saya sudah punya pengalaman dong, lihat orang perform pakai VR, lihat game, lihat speaker ratusan perform, cuman kadang-kadang kan kita harus cari ide dari semua pengalaman ini gitu kan. Nah itu muncul pada saat saya nonton itu gitu. Dan dari situ saya langsung bilang, oh saya harus buat S3 mengenai VR. Gitu. Nah akhirnya saya ajak nikah aja dia, terus nikah lagi. Karena tapi sampai mengerti detik ini pun bahasanya si Kak Patrick ya, gitu ya. ya tapi sampai detik ini pun dia nggak, istri saya nggak mengerti saya ngapain. Oke. Dia cuma Jadi, bilang ke teman-temannya suami saya lagi S3 gitu ya. aduh. Kak Patrick, jadi punya ini nggak Kak? Wejangan buat teman-teman IMU di sini gitu, misalkan mereka kalau juga pengen ngedalamin jurusan elektroakustik ini gitu. Berat ini sebenarnya. Sebenarnya mungkin bukan belajar elektroakustik musik kali ya, mungkin lebih belajar apa yang mereka mau. Cuman masalahnya begini, yang saya pelajari dari belajar musik elektroakustik itu sebenarnya satu sih, yang juga orang tua saya nggak akrab sama orang tua saya jujur. Cuman pesan dari bapak saya itu cuma satu, kalau kerjakan satu hal itu harus serius. Dan itu yang saya dapat mungkin ya. Jadi kalau kamu mau belajar musik elektroakustik, karena jujur di Indonesia nih mulai banyak yang ngontek nih, mulai banyak yang nanya. Cuman dan jujur masalahnya nggak ada tempat belajar di Indonesia, harus keluar sayangnya, dan itu cost mahal sekali. Dan nggak semua orang punya opportunity kan. Belajar dari internet bisa, tapi nggak semua hal bisa dari internet. Nah jadi kalau mau belajar ini, pertama itu niat. And basically no turning back. Itu sebenarnya itu nggak ada turning back sama sekali di bidang ini. Kenapa? Karena kalau kamu turning back, kamu rubah profesi 180 derajat, dan itu mulai dari nol. Bisa ngerti nggak? Dan basically no turning back itu pertama. Dan kedua, jurusan ini tuh potensialnya tuh bisa kemana-mana karena interdisipliner. Tapi essence utamanya, musik utamanya sendiri itu basically di luar mainstream, di mana itu sangat tidak komersil. Tapi sekali lagi, semua hal bisa dikomersilkan. Cuman essence utamanya sebenarnya itu sangat tidak komersil gitu loh. Tapi selalu ada cara sih. Sampai detik ini saya puji Tuhan kayaknya aman-aman aja. Saya masih bisa makan sampai hari ini. Mulai ngajar lagi, bahkan mulai minta ngajar. Nice. Fine aja. Wah. Kak Patrick, kita udah di penghujung acara nih. Satu pertanyaan terakhir yang mesti aku tanyain. Apa nih impian seorang Patrick ke depannya sebagai electroacoustic composer? Berat sekali ini. Oh ya, satu hal yang teman-teman harus tahu ya, yang mungkin saya agak berbeda dengan orang-orang lain. Saya nggak pernah punya cita jadi komposer besar. Tuh. Okay. Sama sekali nggak ada dalam pikiran saya. Saya tuh cuma punya teman baik di musik itu 4 orang. Ya. Rocky, Markus, Joshua, Harry. 5 orang ini. Saya tahu karya saya boleh dibilang main di mana-mana, tapi kalau saya lagi kerja musik, terus saya sudah ngomong sama 5 orang ini, saya sudah puas sebenarnya. Jadi saya kadang-kadang nggak merasa harus jadi komposer besar sekali.
nggak pernah ada cita-cita. Nggak pernah ada cita-cita. Dari semua pengalaman, achievement yang saya dapat, saya nggak pernah punya cita-cita. Kalau saya menang award, saya nggak pernah. Award pertama yang saya menang itu saya nggak tahu saya menang. Tahu saya dapat aja. Gitu. Cuman cita-cita, saya mau punya tenure position di kampus. Kenapa? Kalau saya punya tenure position di kampus, saya bisa punya financial stability. Dan kalau saya punya financial stability, saya bisa berkarya suka-suka hati. Itu aja. Saya jujur, saya nggak pernah punya impian jadi orang kaya. Cita-cita saya dan istri saya itu hanya satu, Jill. Kita mau punya franchise kalau nggak Indomaret, Kopi Janji Jiwa di Bali. Itu aja. Nggak ada cita-cita apa-apa. Dan jujur ya, banyak yang orang juga nanya saya kemarin tuh, terutama di Instagram, habis saya lagi stres sekali dengan kerjaan, saya mulai komen-komenan di Instagram. Ada banyak yang japri nanya, alasan kuliahnya apa gitu. Tadi mungkin sudah ditanya, cuma saya elaborate lebih detail. Sampai detik ini tuh cuma karena saya suka sekali aja tuh bikin Sama bunyi bunyi. kayak tadi itu. Iya, itu nggak tahu loh, Jill, kenapa. Saya kalau dengar bunyi bergerak ya, itu tuh kayak something turun dari langit gitu. Dan itu nggak pernah, selalu saya punya fascinated di sana. Itu mungkin yang buat saya terus bertahan di sini kali ya. Dan itu mungkin kali ya, karena jujur saya nggak pernah pikir jadi komposer besar, nggak pernah. Karena badan saya sudah besar mungkin. Dan karena saya suka sekali sama bunyi itu. Dan semua tuh dimulai dengan hal-hal yang bodoh. Contoh misalkan, kayak tadi saya lagi nonton film, saya cuma membayangkan kayak seberapa kerennya saya tuh pakai VR gitu loh. Semua tuh cuma yang kayak begitu sebenarnya. Semua tuh dari hal yang simple sekali. Kok saya nggak pernah yang besar-besar gitu. Itu aja sih. Nice. Passionate banget nih si kakak nih. Kak Patrick, nggak punya kerjaan lain soalnya. Kak Patrick, thank you banget ya. Terima kasih banyak semuanya. Buat sharingannya sama teman-teman Imu di sini. Kak ini kalau nanti ada teman-teman nanya gitu, Gil, kalau misalnya gue pengen ngobrol nih sama Kak Patrick nih, bisa ngubunginnya kemana nih? Anytime. Bisa di Instagram saya. Boleh tolong disebutin? Ya, Instagram saya Patrick Hartono. Terus karena kemarin saya sudah dimaki-maki sama banyak orang, termasuk kampus, saya sudah buat kembali lagi website saya, namanya juga sama, patrickhartono.com. Basically semua kerjaan saya beberapa tahun terakhir ada di sana. Nice. Dan kalau mau nanya juga musik elektronik juga boleh, saya sangat terbuka. Tinggal atur waktu aja. Oke. Kak Patrick, thank you so much. Tetap sehat, semuanya. tetap sukses. Mudah-mudahan impiannya bakal tercapai. Harus sebelum 40. Sebelum 40. Saya sudah hitung. Terima kasih untuk teman-teman Imu Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Nah, jika teman-teman ingin mengikuti perkembangan Imu Indonesia, follow kita di Instagram @imu_Indonesia. Juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.